Kami dari kelompok 5 kelas 12 IP1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai jaksa. Nama saya Patricia Angelica Delisase. Nama saya Naura Salsabila Lubis. Nama saya Rahma Aurelia. Nama saya Rizka Cinta. Nama saya Saka Pikram. Yang pertama ada sejarah singkat jaksa. Di Indonesia dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adiaksa. Adiaksa berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan sebagai jaksa. Pada zaman pendudukan Jepang, kejaksaan berperan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan. Nah, setelah kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, diiringi pula dengan pembentukan lembaga penegak hukum guna memastikan ketertiban umum. Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia tertuang pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Diperjelas Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 2/1945. Kala itu, Kejaksaan dibentuk dengan berada dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Sebagai Jaksa Agung Indonesia pertama, terpilihlah Gatot Tarumiharja. 15 tahun setelahnya, Kejaksaan menjadi departemen yang terpisah atau mandiri melalui rapat Kabinet 22 Juli 1960, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang tentang Kejaksaan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5/1991 dan diperbaharui pada era reformasi lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di mana kejaksaan disebut sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain. Kini tiap tahunnya tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa. Pengabdian atau bakti yang dilakukan oleh insan adiaksa, yaitu para anggota Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kejaksaan RI. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang dan cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Dari Nova terakhir dari keluarga terpandang pada keluarga itu yang menjalani adalah Raja Bangsa, salah satu raja terpandang di daerah Nambang. Dia termaksud raja yang hidup sederhana. Hal ini menurun pada Lopa yang dikenal di sahaja mungkin menjadi pejabat publik. Awal mula Lopa ini terjun ke dunia. Dari Lopa yang terjual tahun 1930 bahkan seorang pemuda melakukan pembunuhan. Menurut hukum adat, pemuda ini harusnya diganjar hukuman. Meski begitu, nyawanya masih bisa diselamatkan jika semua pemuka adat setuju memberi keringanan. 6 dari 7 pembicara tersebut peringankan hukuman, kecuali ibunya sendiri yang menjadi ketua Dewan Adat tersebut. Cerita yang tak kalah hebat dibanding cerita Ratu Sina yang memotong kaki anaknya demi menegakkan. Ini kasus besar saat Baharudin Lopa menjabat sebagai Jaksa Agung. Belum sebulan menjabat Jaksa Agung pada 3 Juli 2001,
Baharudin Lopa mual-mual lalu tutup usia ketika menjalankan umroh di Arab Saudi. Sebagian besar masyarakat merasa kehilangan. Indonesia ketika itu terkena euforia reformasi. Penetapan Lopa sebagai Jaksa Agung diharapkan bisa membawa titik cerah untuk penanganan korupsi Soeharto dan kroni-kroninya. Kasus-kasus besar sedang ditangani Kejaksaan Agung ketika Lopa menjabat Jaksa Agung. Salah satunya adalah kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Meski tidak bisa menyeret Soeharto yang selalu mangkir dalam sidang dengan alasan sakit, setidaknya Lopa berhasil menyeret kerabat Soeharto, Bob Hasan Sirajahutan. Lopa pernah juga menyeret seorang pengusaha besar, Tony Gonzalez alias Go Tiong Kien, yang dianggap kebal hukum. Gozal diseret ke pengadilan dengan tuduhan telah memanipulasi dana reboisasi 2 miliar. Loba pernah menyelidiki keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, Nurdin Halid dalam berbagai kasus korupsi. Riserca Harapan muncul dengan penunjukan Lopa sebagai Jaksa Agung. Sayangnya Lopa memanggul amanah tersebut selama sebulan sebelum akhirnya menghadap Yang Maha Kuasa. Berikutnya prestasi Baharudin Lopa, jujur dan berani, adalah dua sikap yang harus dimiliki oleh seorang jaksa. Kebal segala bentuk godaan haruslah menjadi sikap jaksa juga. Bagi Lopa, haram hukumnya seorang jaksa menerima suap ketika baru diangkat sebagai Ketua Kajati Sulawesi Selatan. Prestasi Baharudin Lopa, yang pertama ada Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat. Terus ada Bupati Majene menjadi Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta. Baharudin Lopa juga menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sejak 1982. Yang berikutnya, Baharudin Lopa juga Doktor Hukum Laut lulusan Universitas Diponegoro, Semarang, dengan disertai judul Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan yang digali dari bumi Indonesia pada tahun 1982. Yang berikutnya ada juga dia sebagai Direktur Jenderal atau Dirjen Lembaga Permasyarakatan Lapas dari 1988 hingga 1995. Yang berikutnya, Lopa muda diminta Panglima Militer Hasanuddin, Kolonel M. Yusuf, dan menjadi Bupati Majene. Di Majene, Lopa harus berhadapan dengan Andi Sele, orang paling ditakuti di sekitar Sulawesi Barat dan Pare-Pare. Andi Sele dianggap terlibat penyelundupan di zaman Kahar Muzakar, masih berontak terhadap pemerintah di Sulawesi Selatan. Lopa juga rajin menulis. Jika sedang santai dan tiba-tiba muncul ide di pikirannya, Lopa langsung menyuruh ajudannya mencatat apa yang diucapkannya. Setelah itu, Lopa mengembangkannya hingga kemudian menjadi sebuah buku yang berjudul Buku tentang Bagaimana Cara Menanggulangi Bahaya Komunis di Sulawesi Tenggara, buku tentang bahaya komunisme bagi demokrasi. Lopa juga dikenal melahirkan kata-kata mutiara yang diajarkannya kepada para bawahan. Di antaranya, janganlah takut menegakkan hukum dan janganlah takut mati demi menegakkan hukum. Yang kedua, ada jangan berikan uang kepada para jaksa, jangan coba-coba menyuap para penegak hukum, apapun alasannya. Kesederhanaan Lopa. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala yang dulunya berbisnis mobil, Lopa bukan tipe pejabat yang suka menerima upeti. Dia tidak suka memeras. Suatu hari, ketika masih mengurus bisnis mobil di Indonesia Timur, Yusuf Kala dapat telepon dari Lopa. Lopa ingin membeli mobil ketika itu. Yusuf mengira sebagai Dirjen Lapas, Lopa ingin punya sedan kelas 1. Yusuf Kala menawarkan Toyota Crown. Lopa terkejut dan keberatan mendengar harganya, yang kala itu mencapai 100 juta. Lopa lalu minta referensikan Cressida yang harganya kala itu 60 juta. Ternyata mobil itu masih dianggap mahal oleh Lopa. Akhirnya Yusuf Kala menyodorkan Corona yang kala itu seharga 30 juta. Yusuf Kala bahkan berniat memberikannya untuk Lopa. Lopa kontan menolak pemberian semacam itu. Lopa masih menolak jika Yusuf hanya memberi harga mobil itu 5 juta saja.
Lopa tak mau diistimewakan. Ia ingin Lopa memang menjadi pembeli, tapi dia membayar dahulu pelan-pelan. Lopa melakukan itu bukan karena dia melarat. Setidaknya Lopa pernah mencatat kekayaan pribadinya senilai 1,9 miliar dan simpanan sekitar 20.000 US dollar. Namun, Lopa hanya ingin hidup sederhana. Tak hanya sederhana, Lopa rupanya tak ingin memakai barang juga. Itulah kesadaran nama sebagai penegak hukum. Ia menjadi salah satu sosok yang begitu dirindukan di tengah banyaknya jaksa yang terlibat kasus hukum. Ini oleh kejaksaan, yaitu kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini terancam melilitkan Dahlan Iskan. Dari hasil penyelidikan Kejati, Dahlan selaku Direktur Utama diduga banyak menerobos aturan terkait pengelolaan aset PT Pancawira Usaha. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dituntut 6 tahun penjara dalam kasus pelepasan aset PT Pancawira Usaha. Dahlan disebut turut melakukan korupsi pada penjualan aset di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur 2003 lalu. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Trimo pada sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Penjualan aset BUMD Provinsi Jawa Timur itu dinilai jaksa melanggar ketentuan yang ada. Penjualan yang dilakukan Dahlan saat menjabat Dahlan dinilai melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan 50 juta bulan kurungan, serta membayar ganti rugi negara 8,3 miliar ditanggung bersubsidiar 6 dengan PT Sempulur Adi Mandiri selaku perusahaan pembeli aset PT PWU. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.